Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kompetensi, ya, tentang kompetensi guru. Apa itu kompetensi? Ya, menurut saya kompetensi itu adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki. Yang kemampuan itu menjadi sebuah kebutuhan pekerjaan yang profesional. Nah, untuk menjadi guru yang baik, untuk menjadi guru yang profesional, untuk menjadi dosen yang profesional, maka pemerintah mewajibkan dalam undang-undangnya bahwa ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dan dosen. Apa saja 4 kompetensi itu? Simak video saya supaya kita paham apa saja 4 kompetensi dasar guru dan dosen. Apa saja 4 kompetensi yang terkandung pada undang-undang tersebut? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah 1. Memahami peserta didik secara mendalam, yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar serta berkesinambungan dengan berbagai metode menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil penilaian belajar untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi meliputi memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Berikutnya yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi
1. Kepribadian. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 2. Kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 4. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 3. Pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan mata kuliah tindakan reflektif. 5. Pemanfaatan TIK untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Meliputi 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Oke, sekarang kita sudah tahu 4 kompetensi itu ya. Jadi 4 kompetensi itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi mau bagaimanapun 4 kompetensi itu guru dan dosen harus memiliki. Jika tidak memiliki 4 kompetensi itu berarti belum dianggap sebagai dosen atau guru yang profesional. Semoga video ini bermanfaat ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga guru-guru kita ya, kita semua yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen menjadi guru dan dosen yang profesional. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.